Kalau orang so tahu pasti kalau lihat ponsel tuh lihat dari angka atau nominal doang. Pasti kalau misalkan ada yang lebih mahal, beli itu aja, pasti itu lebih bagus. Tapi kalau orang yang ngerti dengan kebutuhannya sendiri, pasti tahu bahwa yang mahal itu belum tentu cocok dengan kebutuhan dia. Di sini saya bakal compare antara Realme 6 dan Realme 6 Pro. Yang kalau lihat kameranya sama-sama punya 64 megapiksel. Terus kalau misalkan suka dalam hal Antutu, dua-duanya tuh sama-sama gede. Terus sama-sama juga 90 Hz. Kalau serba hampir sama kayak gini, apa mending Realme 6 aja yang lebih murah? Oke, di sini Fadil, mari aja kita bahas. Ya, langsung aja ada beberapa poin yang harus kita bahas di sini. Mulai dari fisik sampai dalamannya. Yang pertama itu adalah plastik dan kaca. Jika kalian penggila banget body premium, tentunya pilih Realme 6 Pro. Dia berbalut kaca, sedangkan Realme 6 tuh plastik. Kalau masalah warna sih selera ya, cuman saya lebih suka warna dari Realme 6. Karena Realme 6 ini ngasih warna yang cukup simpel, sedangkan Realme 6 Pro ngasih aksen seperti petir yang sebenarnya bagus tapi saya kurang suka. Tapi masalah grip, walau emang Realme 6 Pro lebih solid, tapi saya lebih suka Realme 6 karena dimensinya lebih kecil. Dan frame di Realme 6 itu dibuat matte, sehingga gak licin kayak Realme 6 Pro. Lalu biasanya terlepas jenis prosesornya gimana, biasanya bahan kaca itu lebih mudah mengantarkan panas dibandingkan plastik ya. Tapi di sini Realme ngedesain sistem luar dalamnya benar-benar apik. Jadi masalah suhu terlepas sinyalnya nggak stabil, suhu matahari lebih tinggi, pokoknya interferensi lainnya lah. Dua ponsel ini tuh masalah suhu bisa manage baik, jadi 11-12 lah. Yang kedua ada di sektor layar. Kalau masalah layar tentunya emang sama bagus ya. Dua-duanya IPS, akurat warnanya bagus, refresh rate-nya juga tinggi. Tentu bedanya cuma di ukuran Realme 6 Pro yang lebih luas dan si punch hole-nya lebih gede. Tapi di sini saya tekenin bahwa masalah layar enakan Realme 6. Nah, loh kok bisa ya? Bukan masalah kecil atau gedenya sih, tapi masalah si refresh rate-nya. Saya udah bahas ini di review Realme 6 Pro ya, bahwa layarnya itu terkadang refresh rate-nya suka tiba-tiba turun, jatuhnya malah nge-lag. Padahal di dalam satu kondisi, lagi browsingan atau misalkan lagi di home screen atau lagi di Instagram, kadang-kadang tuh turun aja gitu, gak nentu. Kalau misalkan pengen gak nge-lag atau turun lagi, kalian harus kunci dulu langsung buka lagi ponselnya. Emang sih jarang-jarang banget ya, bisa dikatakan jarang, tapi tetap aja cukup ganggu. Tapi Realme 6 tuh aman aja ya, enak dipakainya. Menurut saya ini tuh ada di masalah prosesor Snapdragon 720G yang belum optimal. Qualcomm, Realme, dan Google perlu optimalin si prosesor ini. Yang ketiga adalah performa dan ketahanan. Nah, belum optimal 720G ini juga berpengaruh pada performanya. Emang enak kok ya, pakai Realme 6 Pro diajak ngegame dan banyak buka aplikasi. Main PUBG juga lancar dan stabil, tapi di PUBG gak ada pilihan Extreme Smooth. Ini maksudnya kenapa belum optimal. Jadi perlu nunggu dulu update dari PUBG atau dari Realme biar nikmatin gamenya grafisnya bisa lebih tinggi. Jadi kedepannya kalau misalkan ada ponsel apapun dengan prosesor yang baru, kalian harus tunggu dulu update-nya. Karena pasti ada ngebugs atau misalkan kurang optimal dibanding pendahulunya. Jangan dulu ngejudge jelek. Sebenarnya tuh kalau misalkan kalian jarang ngegame, Realme 6 atau Realme 6 Pro ini tuh sama-sama enak. Padahal saya pakai Realme 6 yang RAM-nya cuma 4GB ya. Tapi emang kalau main game Realme 6 dengan G90T ini emang kenceng ya. Walau emang kurang stabil dibandingkan Realme 6 Pro. Kalau kalian lihat Antutunya, Realme 6 tuh punya nilai yang lebih besar dibandingkan 6 Pro. Tapi kalau kalian lihat Geekbench yang hanya mengukur prosesor, 6 Pro tuh lebih bagus. Nah, apa artinya? G90T tuh emang ya punya kelebihan di sektor GPU atau grafis. Makanya punya RAM 4GB aja udah enak nge-game. Tapi masalah sektor CPU masih menang 720G. Kemenangan 720G ini tuh di sektor CPU buat dia lebih stabil dalam manage FPS, performa, dan tentunya manage daya tahan baterai. Dan emang kebukti ya, daya tahan Realme 6 Pro tuh lebih baik dibandingkan Realme 6. Emang si Realme 6 nggak baik ya tahan baterainya layaknya versi Pro-nya, tapi masih sama punya charger 30 watt yang sama kayak varian Pro-nya, jadi tenang aja. Yang pasti dua-duanya bisa dipakai sampai malam dengan tenang, kalau misalkan Pro-nya bisa dipakai lebih dikit lah gitu. So, buat yang nyari performa banget dan memperhatikan budget, Realme 6 tuh lebih worth it sih dibandingkan Realme 6 Pro. Tapi ada tapinya nih, kalian gak akan dapat kualitas kamera Realme 6 Pro di Realme 6, walaupun sama-sama 64 megapiksel. So, perbandingan yang terakhir adalah sektor kameranya. Secara kertas, dua ponsel ini tuh kameranya sama ya, sama-sama punya kamera depan yang punya resolusi 16 megapiksel, cuma di Realme 6 Pro tuh ditambah kamera wide aja ya, jadi fleksibilitasnya tuh tinggi dibandingkan Realme 6.
Ingat ya, fleksibilitas, bukan kamera banyak berarti makin bagus. Jadi ya, camkan itu. Kualitas kamera depannya tuh dua-duanya bagus ya, sekilas sama ya kalau di kondisi optimal. Detailnya baik, HDR-nya juga oke. Cuma kalau kita foto dan ambil video pakai kamera depan dengan kondisi backlight, Realme 6 Pro tuh lebih pandai manage-nya. Karena ini tentunya pengaruh dari pemrosesan prosesornya ya, dan tentunya software-nya juga dibedain. Realme 6 agak struggle dalam handle kalau backlight, walaupun tetap kelihatan objek di depannya. Nah, masalah kamera belakang 64 megapikselnya juga sama. Kalau kondisi optimal, sekilas gak bisa bedain. Tapi, kalau kondisinya gelap, Realme 6 Pro lebih pandai manage-nya. Noise-nya dikit, dan yang cukup penting adalah pas naik mode. Diambil, Realme 6 Pro tuh gak butuh waktu lama. Sedangkan Realme 6 harus ditahan agak lama si ponselnya pas ambil naik mode. Kalau lensa pelengkapnya tuh ya 11-12 lah, wide-nya oke, bokehnya juga dua-duanya bagus. Kalau misalkan makro ya seperti biasa saya gak mau bahas ya, apa adanya aja gitu. Lalu misalkan masalah video tuh ini yang saya suka. Realme 6 Pro tuh detailnya lebih tajam dan lebih stabil kalau kita pakai gerak atau jalan. Kalau Realme 6 masih kelihatan ada noise dikit walaupun cukup cahaya. Dan yang paling penting ada mode live bokeh. Dan bener-bener rapih loh. Saya kira seadanya banget ya, kirain gimmick atau gimana. Tapi ternyata enggak. Live bokehnya tuh bisa dipakai di kamera depan dan belakang. Tapi, terlepas dari fitur live bokeh ini, tetap jelas di sini Realme gak akan mau biarin Realme 6 melebihi atau sama kualitas kameranya dengan Realme 6 Pro. Ini perekaman pada depan 1080p. Saya rasa si Realme 6 Pro lebih ngezoom karena dia punya lensa yang ultra wide, jadi yang lensa utamanya lebih zoom. Oke. Tapi kalau misalkan kondisinya backlight kayak gini, Realme 6 Pro lebih pandai ya ngambil objek di depannya karena Realme 6 agak gelap ya si objek di depannya. Itu. Oke, tapi sayang rekaman Realme 6 Pro gak bisa sih. Ya. Tapi kalau masalah stabilan sih sama aja ya. Ya masalah kestabilan sama aja. Tapi Realme 6 Pro ini punya ultra steady. Ultra apa ya? Saya lupa. Saya coba dulu ya. Ini perekaman 1080p 30 fps. Dan kalian bisa lihat nanti hasilnya. Saya lihat dulu di PC. Dia harus di layar yang sama, oke? Walaupun keduanya layarnya sebenarnya sama sih. Tapi harus fair di satu layar, oke? Sekilas sih, tapi si Realme 6 Pro detailnya lebih dapat ya. Kalian bisa lihat di apa sih si tanahnya, si Hitam-hitamnya lebih dapet. Tapi yang Realme 6 si objeknya, si kucingnya, si mengnya itu lebih cerah. Oke. Dan kalau misalkan ke langit juga si langitnya lebih dapat HDR-nya, dynamic range-nya yang Realme 6 Pro. Gitu. Oke. Bisa lihat ya. Emang sih warna tonnya beda ya. Ini masalah selera aja sih. Saya rasa si Realme 6 Pro lebih dapat ya si depth-nya. Oke, coba jalan. Aduh, sorry tadi goyang. Oke, ulangi, kita coba jalan. Oke. Saya rasa Realme 6 Pro lebih stabil ya. Realme 6 Pro lebih stabil dibandingkan Realme 6. Oke. Coba jalannya lebih kenceng. Ya, Realme 6 Pro lebih stabil. Mantap. So, kesimpulan itu benar-benar jelas. Kalau misalkan kalian nggak terlalu butuh NFC di sebuah ponsel, kedua ponsel ini tuh bisa jadi pilihan. Kalau kalian penggila performa dan rela mengesampingkan hal lainnya, beli Realme 6 aja. Fiturnya oke, daya tahan baterai bagus, gak boros walaupun gak seirit Realme 6 Pro. Realme 6 juga cocok kok buat kalian yang jarang ngegame.
dan butuh sekedar ponsel yang awet aja dan serba cepat termasuk pengisian dayanya. MediaTek G90T di sini tuh walaupun diberi embel-embel prosesor buat gaming, bukan berarti dipakai biasa tuh jelek ya. Tapi nih, kalau kalian mempertimbangkan kualitas kamera dan build quality yang lebih premium, jelas pilih aja varian Pro-nya. So, di sini dan kedepannya nggak ada lagi istilah mending beli yang lebih mahal aja dibandingkan yang murah, karena pasti ada plus minusnya. Oke, jadi sekian saja video kali ini. Kalau misalkan ada hal apapun itu, komen di bawah aja, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.